Assalamualaikum sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada beberapa pengumuman dulu sebelum kita mulai sesi, apa namanya, saya menjawab pertanyaan teman-teman dari reading memo. Eee, jadi yang pertama, karena teman-teman saya dulu menjanjikan ya bahwa pertanyaan teman-teman di solve problem, yang teman-teman pelajari dari contoh soal, itu akan dibahas sama tutor Mbak Nadia, itu insyaallah. Dan juga untuk menjawab beberapa, apa namanya, apa ya, masukan teman-teman ya, feedback dari teman-teman terkait, bagaimana, beberapa atau sebagian masih sulit untuk me 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 mengorelasikan antara rumus dan bagaimana penerapannya untuk menyelesaikan suatu problem gitu ya. Semoga nanti bisa terjawab lewat video dari pertanyaan teman-teman, pembahasan pertanyaan teman-teman tentang contoh soal yang dipelajari sendiri itu dari Mbak Nadia ya. Insya Allah akan mulai pekan ini sampai sebelum UAS ya, itu akan dipost secara bertahap oleh Mbak Nadia gitu, terkait pertanyaan teman-teman. Jadi kalau saya Q&A ini nanti terkait materi, kalau Mbak Nadia nanti tentang problem solving-nya. Oke, yang kedua adalah, nah, sesuai kesepakatan terakhir materi update kesepakatannya fisika modern yang materi pekan ini untuk teman-teman, itu ternyata memang, sangat banyak ya. Jadi, mmm, dari mulai yang kemarin sempat saya bilang di introduction, dari mulai relativitas, terus, teori atom dan fisika inti, itu kita tidak dapat masuk ke teori atom dan fisika inti tanpa membahas pengenalan fisika kuantum. Jadi ada 4 bahasan, sangat banyak gitu ya, tapi saya coba dipersingkat dan saya akan sampaikan intinya saja. Cuma mungkin kalau teman-teman saya kasih tugas seperti kemarin bahwa, eee, nyimak video dari saya dan bacaannya itu saling melengkapi, itu kayaknya kalau bacaannya akan terlalu banyak buat teman-teman dalam sepekan ini. Jadi saya nanti akan relay ke 4 video, short video yang akan mewakili 4 materi itu, saya harap sih bisa saya buat masing-masing 30 menit. Jadi biar teman-teman juga tidak terlalu lama, belajar dari videonya juga, maksimal 2 jam gitu ya. Walaupun saya tahu kalau sambil nyatet dan lain sebagainya itu bisa 30 menit, nggak jadi 30 menit ya, tapi lebih gitu. Tapi semoga semoga, lebih meringankan teman-teman untuk bisa mempelajari materinya, gitu. Jadi nanti kalau ada yang teman-teman tidak paham dari videonya, itu bisa merefer ke bacaan gitu. Jadi tekniknya seperti itu, bukan saling melengkapinya adalah sekarang videonya sebagai bahan belajar utama. Nah, itu kalau teman-teman bingung sama penjelasan saya, itu boleh cek bukunya gitu ya. Nah, nanti kalau tetap ada pertanyaan terkait hal itu, baru ditulis di reading memo. Dan insya Allah saya tetap akan memberikan hak teman-teman untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan teman-teman. Ya walaupun tidak bisa semuanya karena memang nanti akan jadi sangat panjang jawabannya. Saya akan post berupa video nanti, Q&A tentang fisika modern, tanpa kita harus tatap muka seperti ini lagi. Paling lambat saya post tanggal 5 Mei gitu ya. Dan nanti untuk yang ini, itu pokoknya sampai sebelum 12 Mei akan disuplai sama Mbak Nadia. Terus UAS kita akan dilakukan via Google Classroom. Nanti pengumuman selanjutnya detailnya akan saya sampaikan lagi. Kalau ada pertanyaan terkait 4 hal ini, boleh silahkan mau langsung atau mau via chat. Tapi ini agar lebih cepat gitu ya, saya akan move langsung ke sesi Q&A. Tapi kalau ada pertanyaan nanti sambil sekalian bisa saya jawab. Move ya.
Oke, lanjut. Jadi saya sangat berterima kasih ya, atas semangat belajarnya teman-teman. Jadi pertanyaan yang masuk sangat banyak, bahkan ketika saya rekap sendiri itu sampai 30-an slide ya, dan itu tidak mungkin untuk dibahas semua di sini, walaupun saya sebenarnya pengen juga gitu untuk mengapresiasi keinginan tahuan teman-teman gitu ya, karena memang saya mengalami dilema sendiri untuk memilih pertanyaan gitu ya. Jadi, kalau ada pertanyaan yang mungkin nanti tidak muncul di sini, jangan jangan diambil personal ya. Jadi ini saya ambil yang kira-kira menurut saya bisa mewakili, dan membantu teman-teman bisa memahami materi optika ini lebih jauh lagi gitu. Dan ada beberapa pertanyaan yang insya Allah akan terjawab di materi fisika modern seperti, efek fotolistrik, terus energi dan energi energi gelombang elektromagnetik dan hubungannya sama konstanta Planck gitu ya. Itu semua radiasi benda hitam dan lain sebagainya itu ada pertanyaan masuk tentang itu. Jadi, insya Allah itu akan terjawab di fisika modern. Kalau masih bingung nanti bisa ditanyakan lagi di reading memo fisika modern. Jadi ini saya ambil yang khusus optika dan, semoga saja fokus ke pertanyaan ini, ke materi ini dan bisa membantu teman-teman paham lebih lanjut atau kalau ada miskonsepsi bisa saya luruskan gitu ya. Jadi ada empat empat kategori, lain-lain ini nanti tidak akan saya bahas seperti kemarin karena dia yang physical dan lain sebagainya saya masukkan ke situ. Jadi ini saya bagi empat bagian gitu ya. Yang pertama bagaimana nature dari cahaya dan bagaimana pendekatan optika geometris, terus ada pemantulan, pembiasan, dan dispersi, ada prinsip Huygens, dan yang ketiga optika fisis ya, 3 materi tentang optika fisis. Itu. Dan, oke lanjut aja. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung di-chat tanpa harus saya minta, akan saya jawab sambil saya menjalankan materi ya, karena memang akan cepat. Dan nanti kalau misalnya ternyata seperti kemarin, sampai 10.20 bahkan 10.30 kemarin belum selesai juga. Bagi teman-teman yang misalnya mau ada kuliah lagi boleh silakan meninggalkan meeting. Kalau bagi teman-teman yang masih slow, misalnya mau lanjut juga silakan. Dan seperti biasa nanti kalau video dari Webex-nya sudah siap akan saya share juga via Classroom kalau teman-teman nanti buat belajar lebih lanjut lagi gitu ya. Oke, lanjut. Yang pertama ini temanya The Nature of Light and Ray Approximation. Jadi ada beberapa pertanyaan seperti ini. Benarkah jika panjang gelombang dari spektrum warna, magic lumineux ya, visible, itu dijumlahkan menjadi panjang gelombang cahaya putih? Jadi cahaya putih itu bukan punya panjang gelombang sendiri ya teman-teman. Gitu. Jadi dia ini merupakan kalau misalnya ada magic lumineux, ini jadi satu, saling saling bergabung gitu ya, berinterferensi, maka kita tidak bisa melihat warna sama sekali, dan dia akan jadi cahaya putih gitu. Dia ini, cahaya putih ini termasuk cahaya polikromatis, yang sebenarnya di cahaya putih ini terkandung, banyak sekali panjang gelombang dari merah hingga bla 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 sampai ungu gitu ya. Yang kalau kita dispersikan pakai pakai prisma lah atau terdispersi pakai, titik-titik air hujan, itu akan, terpisah lagi warnanya gitu ya, menjadi magic lumineux. Jadi dia bukan punya panjang gelombang sendiri, dia merupakan cahaya polikromatis, cahaya putih. Oke, jadi di sini masih ada pertanyaan lanjutnya, apakah cahaya polikromatis dapat diubah menjadi monokromatis? Bisa saja. Yang tadi salah satunya melalui dispersi, terus habis itu difilter teman-teman maunya dapat warna apa, merah doang, hijau doang, biru doang gitu ya, itu bisa. Kayak gitu. Jadi teman-teman pasti ada sering lihat juga kaca filter yang kaca berwarna gitu ya, itu sebenarnya salah satunya juga untuk memfilter ya, dia kenapa bisa kita lihat warna merah doang misalnya kacanya, karena ya semua yang selebihnya itu diserap sama kacanya atau pelapis kacanya yang berwarna. Terus, ada pertanyaan lagi tentang, kecepatan cahaya. Jadi,
kecepatan cahaya C di vakum dan di udara apakah betul-betul sama gitu? Atau sebenarnya kecepatan C-nya di udara ini agak berkurang, tapi karena berkurangnya cuma dikit gitu ya, itu jadi diabaikan gitu. Jadi sebenarnya ya berkurangnya sangat dikit ya. Jadi kalau misalnya kemarin kita punya bahwa N indeks bias itu perbandingan antara C dengan kecepatan di medium. Jadi kalau misalnya ini udara mediumnya gitu ya. Jadi N-nya kalau di N di vakum gitu ya. Itu benar-benar satu, artinya dia sama dengan C per C gitu kan. Satu, exactly satu gitu. Dan kalau misalnya kita kemarin punya N itu lebih besar sama dengan satu, di mana satu itu di vakum. Jadi di N udara ini kalau tidak salah sekitar 1,001 gitu. Jadi sangat kecil, masih lebih dari satu, tapi sangat kecil banget gitu. Makanya masih bisa disimpulkan bahwa N di vakum, indeks bias di vakum itu masih sama dengan N di udara. Sehingga V di vakum itu bisa dikatakan masih sebanding sama V di udara sama dengan C, 3 kali 10⁸ meter per sekund. Semoga cukup bisa menjawab. Saya lanjutkan. Lalu apakah bisa cahaya melewati wavefront dengan permukaan bergelombang? Apakah ray approximation hanya berlaku untuk cahaya yang tegak lurus terhadap wavefront? Baiklah, jadi wavefront ini sebenarnya adalah imaginary gitu ya, bidang-bidang imaginary, bukan bidang asli yang artinya ketika ada permukaan bergelombang itu kita sebut wavefront, bukan. Jadi dan kenapa ray approximation itu harus searah dengan arah rambat gelombang ya karena dia sebenarnya menunjukkan vektor ya, vektor perambatan gelombang. Jadi kalau ada gelombang ke arah sana gitu ya, kan vektornya secara umum dia akan bergerak ke kanan doang gitu kan. Sorry. Dia akan bergerak ke kanan doang gini. Jadi dia akan bergerak ke kanan doang gini. Ini harusnya lurus ya. Jadi dia ray-nya akhirnya cuma lurus begini. Karena kalau misalnya kita mau mempelajari pemantulan misalnya ya, kan agak susah ketika gini-gini ya. Terus terpantul lagi gini-gini. Ini kita sudutnya bagaimana gitu kan. Jadi kita ambil yang mewakili arah vektor si perambatan cahayanya, arah vektor C-nya. Ini arah ininya. Dan wavefront ini permukaan bergelombang karena dia imaginary, artinya dia wavefront ini kan pengertiannya sekali lagi mungkin saya ingatkan bahwa dia merupakan kalau ada gelombang gini ya banyak arahnya ke sana. Terus ada titik-titik yang sefase ini. Wavefront ini adalah sebuah garis atau bidang yang menghubungkan titik-titik yang sefase. Jadi kalau masing-masing gelombang ini titik-titik sefasenya dihubungkan, ini imaginary line atau garis imaginernya atau bidang imaginernya, imaginary plane-nya, itu kita sebut sebagai front, muka gelombang. Artinya kalau misalnya bentuk gelombang bidang yang saling sejajar begini, wavefront-nya ini lurus-lurus aja. Tapi kalau misalnya yang dari sumber, di mana gelombangnya begini, membentuk arah lingkaran ya, pasti yang sefase ini, kalau kita hubungkan, dia membentuknya lengkung. Kayak gitu, ini wavefront-nya. Jadi wavefront ini imaginary ya teman-teman, bukan suatu permukaan real yang bergelombang atau tidak. Terus kalau nggak bergelombang bagaimana? Yang jelas dia kalau di gelombang bidang dia lurus, kalau di gelombang spherical atau lingkar, dia melengkung begini. Semoga cukup bisa menjawab. Lanjut. Terus ini sudah saya jawab ya, yang ini ya. Dinyatakan bahwa optikernya selalu searah dengan gelombangnya. Ini sudah saya jawab. Saya skip di sebelumnya. Apakah pembentukan bayangan hanya terjadi pada bidang yang tidak memantulkan dan menyerap cahaya? Apakah cahaya dapat merambat lurus? Jadi, ini pembentukan bayangan harus kita sepakati dulu bahwa bayangan di sini adalah
area gelap di belakang sebuah penghalang cahaya gitu ya. Bukan bagaimana bayangan terbentuk via cermin. Kita yang misalnya bercermin, kita bisa ada bayangan kita, itu bukan ya. Jadi lebih ke ini ada penghalang, ini ada cahaya ke sana gitu kan. Terus ini tidak ditembus dan tidak memantulkan. Iya benar. Dan sebenarnya kalaupun bidang ini memantulkan gitu ya, tetap cahaya kan nggak ada di sini. Ini nggak ada cahayanya. Dan ini gelap gitu. Jadi bisa tetap terbentuk bayangan. Jadi bisa bisa bidang yang menyerap ataupun bidang yang memantulkan. Yang mana di belakangnya si penghalang itu dia tidak ada cahaya yang terlewatkan sama sekali. Maka terbentuk bayangan. Terus selanjutnya, apakah cahaya hanya dapat merambat lurus? Cahaya merambat lurus jika kemarin kita tahu bahwa ketika dia melewati penghalang dengan lebar celah D itu lebih besar daripada lambda. Sementara untuk kasus lambda kurang dari D atau lambda dibanding dengan dibelokkan atau difraksi kemarin ya, dia akan melentur gitu cahayanya, melentur ke segala arah gitu ya. Yang mana semakin kecil si celahnya, artinya dia semakin ke sini lebih kecil. Ini lambda, oh bukan ya, bukan begini. Jadi dalam kasus lambda lebih besar dari D gini ya. Jadi untuk kasus ini mereka terdifraksi atau melentur yang akhirnya menyebar ke segala arah. Semakin sempit, maka penyebaran ke segala arahnya itu semakin lebar, yang akhirnya dia semakin seperti sumber cahaya ya. Kemarin sudah kita bahas. Nah, ini juga ada pertanyaan. Kenapa C pasti lebih besar dari V? Jadi gini, nanti di fisika modern, di bahasan fisika modern, kita akan terutama di relativitas khusus ya, relativitas Einstein, itu kita akan ada kesimpulan tentang bahwa tidak ada kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Jadi kecepatan maksimum di jagat raya ini sampai sekarang, di alam ini ya, alam ini berdasarkan relativitas Einstein yang akan kita bahas nanti, relativitas Einstein, itu C itu kecepatan maksimum di alam ini. Jadi tidak ada kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Maka kenapa C pasti lebih besar dari V, sementara kita V ini itu kecepatan di medium non vakum ya, non vakum atau udara ya. Maka jelas V ini akan selalu lebih kecil dari C. Karena dia melambatkan ketika masuk ke indeks bias lebih dari 1. Semoga cukup bisa menjawab. Selanjutnya, masih berhubungan sama kecepatan cahaya. Ini yang kemarin tidak kita bahas, tapi ada pertanyaan masuk, jadi mungkin word untuk saya jawab ya. Apakah teks? Jadi ini salah satu metode untuk menentukan kecepatan cahaya yang dilakukan oleh Fizeau ya. Ini F-nya harusnya besar. Jadi apakah tekstur permukaan roda gigi sini pada metode Fizeau dapat mempengaruhi nilai kecepatan cahaya? Jadi bukan nilai kecepatan cahaya yang terpengaruh, tapi nilai delta T. Artinya gini, kalau misalnya kan ini prinsipnya adalah bagaimana cahaya ini dipantulkan oleh mirror yang jaraknya sangat jauh ya. Yang awalnya dia dilewatkan celah A, terus akan kembali lagi kalau bisa nyampe di celah C gitu kan. Nah, karena nanti kecepatan sudut si roda yang diputar ini ketahuan, dan jarak antara A ke B dan A ke C-nya ketahuan. Jadi kalau berhasil melewatkan balik cahaya pantulannya itu lewat C lagi, itu kan akan didapatkan nanti jarak sudut
itu dibagi sama kecepatan sudut, akan dapat delta T. Jadi kalau misalnya diubah-ubah geriginya, maka yang akan dipengaruhi adalah biar dapat delta T yang bisa nangkep si cahaya pantulan itu nyampe di lubang giginya C, itu berarti kecepatan sudut putar rodanya yang harus disesuaikan. Itu aja sih tekniknya. Jadi bukan ke C-nya ya. Ya kalau cahayanya mah ya emang cuma C aja gitu kecepatannya. Lanjut ya. Selanjutnya ke reflection dan dispersion. Kalau ada pertanyaan silakan loh. Sambil ditulis di chat ya kalau ada yang belum jelas dan minta dijelaskan lagi. Kita move. Untuk pertama pantulan dulu. Apa kecepatan cahaya? Pantulan cahaya kecepatannya tidak berkurang. Jadi kalau kita pemantulannya skemanya seperti ini, karena dia terpantul masih di bidang yang sama ya jelas kecepatannya sama. Kalau terpantulnya masih di udara ya dia pakai C. Terpantulnya tetap misalnya dari kaca, mantul di sini terus kembalinya masih ke kaca ya kecepatannya masih kecepatan di kaca. Ini masih sama. Dan pemantulan teratur gini disebut kalau kita di bahasa Indonesia kan pemantulan teratur ya. Kalau di bahasa Inggris kan spekular. Jadi spekular ini menunjukkan bahwa sudut pantul itu akan sama dengan sudut datang di pemantulan yang teratur atau spekular. Nah ini sudut refleksi sama dengan sudut datang, tapi jika tegak lurus maka akan dipantulkan berlawanan arah. Iya. Jadi karena theta ini, saya ganti pen dulu. Theta ini itu kan sudut antara sinar datang atau sinar pantul dengan garis normal. Kayak gitu kan. Maka kalau misalnya saya gambar lagi, anggap ini permukaannya lurus ya. Agak susah gambar. Misalnya dia datang sinarnya, lalu saya gantiin dulu. Ini ada sinar datang dan sinar datangnya dia tegak lurus gini ya Pak, lurus gini ya, anggap lurus ya. Maka dia kan sudutnya terhadap sudut datangnya terhadap garis normal kan 0 derajat kan. Maka dengan hukum ini bahwa sinar pantul sama dengan sinar datang, maka di sini pun juga sama, dia pasti theta satu aksanya juga sama dengan 0 derajat. Jadi dia diteruskan. Kok diteruskan? Ini di pembiasan ya diteruskan. Sebentar. Jadi dia dipantulkan gini ya. Dipantulkan ke sini kalau saya geser. Yang tadi dia ada bidang pantul. Tadi begitu. Jadi dia tetap konsisten terhadap hukum pemantulan teratur. Bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul ini. Jadi ketika sudut datangnya 0, ya pasti sudut pantulnya juga 0. Jadi dipantulkan balik lagi. Oke, lanjut. Ini mulai pembiasan cukup lebih banyak ya pertanyaannya. Jadi mengapa hukum Snellius berlaku sinar datang dan sinar pantul dan garis normal terletak pada satu bidang datar? Apakah itu berarti jika bidang tidak datar, cahaya atau sinar tidak terjadi? Jadi bidang datar ini maksudnya juga bidang imajiner ya teman-teman. Coba saya gambarkan lagi. Jadi gini, kalau misalnya di sini, ini kan teman-teman lihat ada misalnya dua medium yang berbeda, terus ada sinar datang dari sinar dibiaskan dibelokkan gitu ya. Itu maksudnya terletak pada satu bidang datar adalah sinar-sinar itu. Jadi kalau tak gambarkan ulang, itu kalau kita tarik gitu ya,
ini ada bidang imajiner yang mereka ada di bidang datar ini, si sinar pantulnya. Artinya apa? Mereka geraknya itu cuma kalau kita punya lembaran kertas gitu ya. Jadi kita lewatkan cahayanya. Ini anggap aja yang bidang imajiner merah-merah ini. Kalau teman-teman punya selembar kertas gitu. Terus teman-teman mau membiaskan si cahayanya ngelewatin di sepanjang kertas itu. Anggap aja kertas transparan atau mika transparan ya. Maka sinar biasnya itu juga akan tetap terletak di posisi sepanjang bidang si kertas transparan tadi, apa mika tadi. Tidak ada cahaya yang tiba-tiba mundur ke belakang atau maju ke depan gitu ya, yang jadinya dia ruang. Jadi maksudnya bidang ini adalah suatu apa namanya bidang 2 dimensi itu di mana mereka terletak di satu bidang datar itu. Yang mana ini bidang terjadinya pembiasan ini. Semoga masih bisa dipahami. Jadi bukan berarti maksudnya bidang ini yang bergerigi itu bukan, tapi lebih ke bidang pantulnya ini. Mereka cahayanya ini, cahaya yang mantul sama yang datang ini, dia tidak ada yang maju atau yang mundur tiba-tiba gitu ya, gara-gara dibiaskan. Tapi tetap stay di satu bidang tadi. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya, apakah mungkin jalur cahaya melalui permukaan bias tidak dapat balik? Maksudnya kemarin yang saya mau jelaskan balik itu adalah ketika teman-teman misalnya melewatkan sumber cahaya dari arah sebaliknya gitu ya. Bukan berarti tidak dapat balik dan dapat balik itu maksudnya terus cahaya tidak dapat dibalikan itu bukan ya. Jadi dia lebih ke kalau kita mendatangkan sinar dari sini dari arah sebaliknya ini ya, anggap lurus ya. Itu maka juga dia akan melalui path yang sama kayak arah datangnya gitu. Yang tadi. Jadi mereka ini melewati jalur yang sama. Ketika yang theta 2 ini dibalik jadi sudut datang, ini jadi sudut bias gitu. Jadi mereka artinya kalau dibalik itu melewati jalur yang sama. Maksudnya itu bukan berarti cahayanya nanti tidak dapat balik atau begitu. Dan itu yang terobservasi seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini tentang mekanisme, dua pertanyaan ini tentang mekanisme apa yang terjadi ketika cahaya ini melewati tadi medium ya. Kenapa kecepatannya dia berkurang dan ketika energinya F-nya tetap gitu ya. Itu maksudnya bagaimana padahal ada energi yang diserap. Jadi yang kita pahami adalah kemarin energinya kalau misalnya energinya ini kita pakai fisika modern dulu ya karena paling enak pakai ini bahwa E ini sebanding dengan F gitu ya. Dan harus ada prinsip kekekalan energi ketika cahaya ini menembus suatu bidang gitu kan. Saya akan jawab pertanyaan yang terakhir dulu. Padahal energi yang dipancarkan oleh partikel, padahal kan ada energi yang dipancarkan oleh partikel tersebut. Jadi dia energi diserap, dipancarkan. Jadi gini, yang terjadi mekanismenya kemarin adalah ketika ada suatu bidang gini. Bidang terus cahaya masuk. Cahaya. Ini ketika cahaya menembus ke sini, itu kan tidak ada percikan-percikan cahaya ke sini ya. Ini tidak ada. Jadi berarti energi yang menembus si bidang ini konstan. Gitu. Berarti kalau energinya konstan, si frekuensi ini juga konstan. Nah, konsekuensinya karena frekuensi ini merupakan hasil dari V per lambda, maka perbandingan V per lambda ini harus konstan, tapi untuk mendapatkan perbandingan yang konstan, ketika masuk medium kan V-nya berkurang. Maka lambdanya juga harus berubah dong, kayak gitu kan. Biar mendapatkan perbandingan atau nilai F yang konstan.
Nah, selanjutnya, terus energinya kalau misalnya diserap partikel, kenapa dia konstan? Jadi energi yang diserap partikel di sini itu sama juga E besarnya ya, kekekalan energi. Energi lewat, terus diserap partikel, partikelnya dapat energi sebesar E, terus membuat dia berosilasi gitu kan. Yang akhirnya karena dia berosilasi, dia memancarkan radiasi lagi. Nah, radiasi yang dipancarkan juga memiliki energi sebesar E. Gitu aja terus. Menyerap energi E lagi, dipancarkan lagi, dia E lagi, osilasi lagi, sampai dia menembus keluar, tetap nilainya E sama dengan F-nya yang tadi. Jadi dia konstan. Gitu. Ada kekekalan energi di sini, tidak hilang. Kecuali misalnya nanti yang akan kita bahas ke depan, misalnya efek fotolistrik yang artinya ketika dia menembak bahan, ternyata dia energinya dipakai elektron untuk jadi energi kinetiknya elektron. Nah, itu kan jadi energinya tidak jadi cahaya lagi, tapi sudah dipakai elektron. Makanya yang meluncur elektronnya, bukan cahaya yang nembus si logam. Ada mekanisme seperti itu yang nanti kita bisa bahas. Oke, lanjut. Nah, ini tuh yang. Nah, terus bagaimana kecepatan cahaya kalau melewati kayak gini ya? Ya, udah jelas ya. Kalau di udara C, di gelas kurang dari C, di udara C, di gelas kurang dari C, udara lagi, C lagi. Dengan mekanisme yang tadi. Lalu selanjutnya, kenapa rumus refraksi indeks biasnya terbalik? Dan ini agak berhubungan dengan pertanyaan selanjutnya. Apakah memang betul bentuk persamaan yang ada di slide yang kemarin saya bahas tentang hukum Snellius ya, dan refraktif indeks atau indeks bias? Itu persamaan ini. Dan bukankah N itu sebanding dengan C? Oke, ini coba saya rekonstruksi ulang ya. Apakah saya salah kemarin atau betul? Jadi kita punya persamaan utama. Hipotesis sebelum munculnya hukum Snellius itu persamaan yang ini. Bahwa sin theta, sudut datang dan sudut biasnya itu dipengaruhi oleh seberapa kecepatan cahaya di medium 1 sama 2 gitu. Yang akhirnya nanti kita menentukan konstanta baru namanya indeks bias yang merupakan perbandingan antara kecepatan cahaya di vakum atau udara dan kecepatan cahaya di medium. Nah, di sini kalau kita punya persamaan seperti ini, maka hukum Snelliusnya kan nanti kita ini persamaan ini bisa kita tulis ulang jadi sin theta 2 per sin theta 1 sama dengan, nah N ini kan berbanding terbalik dengan V. Dari sini kita tahu N itu berbanding terbalik dengan V. Ini gini ya. Maka kalau di sini, di persamaan awalnya yang sini, theta 2 itu sejajar sama V2, maka di sini kan jadi dia N1 gini kan, per N2 dibalik. Yang jadilah hukum Snellius ini kalau dipindah ruas. N2-nya pindah ke kanan, N2-nya pindah ke kiri ya. Jadi kalau kita pindah nanti jadi N2, sin 2 sama dengan N1 sin theta 1. Yang kalau dibalik nanti jadi hukum Snellius yang ini. N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Nah, lalu hubungannya apa sama panjang gelombang? Panjang gelombang, saya gantiin tadi. Nah, panjang gelombang, itu kan kalau dari sini ya, kita teruskan bahwa N itu sama dengan C per V, yang mana V itu kita tahu sama dengan lambda kali frekuensi, gitu kan. Karena frekuensinya konstan, maka yang berubah sih lambdanya gitu kan. Dan dari persamaan ini kita benar dapat N sebanding dengan seper lambda. Jadi kita dapat N berbanding terbalik dengan V,
dan N juga terbalik dengan lambda. Yang artinya kalau misalnya kita melewatkan gitu ya dari udara, misalnya kita bandingkan ada N di udara per N di medium, maka dia akan sama dengan perbandingan ya. Ini kan berbanding terbalik, maka dia lambda medium, panjang gelombang di medium, dan panjang gelombang di udara. Yang kita tahu sendiri, N di udara itu sama dengan 1. Jadi kita dapat seper N di medium sama dengan lambda medium per lambda udara. Atau kalau kita balik, lambda M sama dengan lambda udara per lambda medium. Jadi mereka selalu berbanding terbalik. Maka ketika kita balikin ke persamaan ini tadi, dia akan jadi sama dengan persamaan ini kan. Jadi dia akan dapat sin theta 2 per sin theta 1 yang tadinya sama dengan V2 per V1, terus karena berbanding terbalik sama N, ini N1 per N2, maka untuk lambda juga jadi dibalik lagi kan. Kita kasih di bawahnya ya. Sama dengan, di sini aja deh. Lambda, dia akan sebanding kayak V kan, lambda 2 per lambda 1. Maka yang ini tadi konsisten ya. Semoga cepat bisa. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini masih dengan pertanyaan yang sama, hukum Snellius. Jadi, nah ini mirip dengan pertanyaan yang waktu pantulan tadi, bagaimana apabila sudah datang theta 1 sama dengan 0. Apabila dari persamaan Snellius, hukum Snellius itu kan persamaannya begini. Artinya kalau misalnya sudah datangnya 0, N1 per N2 sama dengan 0 dong. Padahal nilai N1 dan N2 akan berbeda. Jadi, yang kalau ada kasus seperti ini, bukan ininya yang dilihat, bukan ini yang dilihat pertama kali ya. Tapi lebih ke gini lihatnya, N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Yang mana ketika sin theta 1-nya ini sama dengan 0 derajat, ini N1, N2, sin theta 2, maka kan hasilnya ini sama dengan 0. Karena sin 0 sama dengan 0 dikaliin N1, ini hasilnya sama dengan 0. Kita tulis dulu. N2 sin theta 2. Maka 0 sama dengan N2 sin theta 2. Padahal kita tahu N2 itu tidak mungkin 0 karena N tidak ada yang 0. N itu lebih dari 1 semua, 1 atau lebih dari 1 semua. Maka satu-satunya option yang mungkin adalah berarti ketika sin theta satunya 0, maka yang 0 adalah sin theta 2-nya. Kayak gitu kan. Maka yang kesimpulannya adalah sin theta 2-nya ikutan 0, yang artinya theta 2-nya sama dengan 0 derajat. Kesimpulannya ke sini, bukan ke sini. Bukan ke sini. Artinya apa? Ketika itu terjadi, berarti sin 0 itu kan kalau tetanya 0. Berarti ketika dia ada cahaya, ini kita lewatkan medium, kita biaskan, yang ini lebih rapat gitu ya. N2, N1, datang, anggap aja pas ya. Ini theta 1, theta 2, kalau mereka tidak 0 akan muncul seperti ini. Tapi ketika kita melewatkan cahaya datang sejajar garis normal atau theta 1, 0, maka theta 2 juga akan 0. Jadi begini penjelasannya. Kesimpulannya lebih ke sini, bukan ke sini. N-nya tidak 0. Tapi tetanya. Kalau belum jelas, bisa ditanyakan via chat ya. Saya lanjutkan. Nah, selanjutnya tentang PIR. PIR ini kurang paham cara membedakan mana sudut kritis dan mana yang bukan. Jadi kemarin ada bagian seperti ini ya.
Mungkin ilustrasinya harus saya gambar ulang mungkin ya, biar agak lebih jelas. Oke, semoga ini soalnya agak susah gambar lurus di sini. Semoga saya bisa mengilustrasikan dengan baik. Misalnya gini, ini kita punya bidang gini ya, di mana ini N1, N2, di mana N1 ini indeks biasnya lebih besar dari N2. Artinya misalnya kalau dari N1-nya kaca, N2-nya udara. Atau kalau N1-nya air, yang air tenang gitu ya, biar bisa teratur pembiasanya gitu. N2-nya yang tetap juga udara, pokoknya lebih kecil. Terus ini saya gambar juga garis normalnya. Nah, kalau kita datangkan sinar pertama misalnya ya, ini begini, gitu kan? Ini ada sudut theta 1, ini sinar 1 dulu ya, merah. Maka dia akan dibiaskan ke kalau melewati dari rapat ke kurang rapat, itu kan menjauhi garis normal. Nah, nanti kalau misalnya saya perbesar sudut datangnya, ini sudut datangnya saya perbesar gitu ya. Jadi sinar 2 di sini misalnya. Maka sudut biasnya sinar 2 ini juga akan semakin membesar gitu kan. Semakin menjauh dari garis normal. Sampai pada suatu ketika di mana saya pakai hijau deh. Di mana dia diperbesar lagi sudut datangnya gitu kan. Ini sinar 3 yang akan menyebabkan sinar biasnya ini sejajar dengan bidang batas. Atau dalam arti lain yang sinar 3 ini punya sudut bias dan ini dia punya sudut datang 1 gitu ya. Yang mana sudut biasnya ini sama dengan 90 derajat. Maka sudut datang yang menghasilkan sudut bias 90 derajat itu disebut sudut kritis. Di mana ketika teman-teman nanti memperbesar lagi sudut datangnya, sudut datang cahayanya, ketika diperbesar lagi, ini, maka dia akan melebihi 90 derajat kan? Yang artinya dia dipantulkan sempurna ke sini. Mulai sejak saat itu terjadilah total internal reflection. Jadi seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana nilai sudut kritis pada medium yang rapat namun dengan bentuk medium setengah lingkaran? Ya bisa-bisa aja. Jadi ini dalam penelitian saya juga memakai fenomena ini. Jadi saya pakai prisma setengah lingkaran. Prisma setengah lingkaran begini. Yang ini garis normalnya begini ya. Kan permukaan bidang batasnya antara N prisma sama N udaranya begitu kan. Dimana ini juga sama, prismanya kaca berarti N1-nya lebih besar daripada N udara. Ketika saya lewatkan sebuah, misalnya laser merah gitu ya. Laser merah dari sini, dari si prisma ini ya, apa namanya, dari kaca, dari prismanya. Ya maka dia akan mendapat fenomena yang sama begini. Sinar 1, ini biasan 1. Kalau saya perbesar lagi ya sama, suatu saat dia akan mencapai sudut kritis juga gitu kan. Ini sudut apa namanya? Biasan sinar 2. Kalau saya perbesar lagi gitu, ini sinar 3, maka dia akan dipantulkan, yang mana pemantulan ini merupakan asalnya dari sinar yang 3 tadi. Bisa-bisa aja kalau dia memantul. Dan memang saya pakai di penelitian saya tentang surface plasmon resonance yang membutuhkan fenomena TIR juga gitu untuk sensor biomolekul. Oke, selanjutnya. Dispersi. Jam berapa ini? Oke, ini kita sama sekali belum masuk optika fisis. Jadi sekali lagi kalau teman-teman ada yang mau ada kuliah lagi nanti 10.30, kalau misalnya mau meninggalkan di 10.30 boleh.
Sepertinya tetap kita lanjutkan nanti karena optika fisis belum tersentuh ya. Kita sekarang masuk ke dispersi yang masih masuk ke optika geometris dulu. Jadi ini ada pertanyaan apa yang menjadi dasar bahwa indik bias umumnya berkurang ketika panjang gelombang meningkat. Jadi dasarnya tadi yang kita bahas sebelumnya bahwa N itu merupakan perbandingan dari kecepatan cahaya di vakum atau udara dengan kecepatan cahaya di medium. Yang mana ini sama dengan V itu adalah lambda kali F. Jadi kita dapat kesimpulan bahwa indeks bias ini berbanding terbalik dengan lambda. Maka wajar dia ketika panjang gelombangnya meningkat, N-nya berkurang dan sebaliknya. Karena mereka berbanding terbalik. Oke, selanjutnya untuk pelangi, mengapa cahaya putih bisa menjadi warna lain ketika diuraikan gitu ya. Ya tadi karena beloknya berbeda, mungkin bisa ditinjau lagi di video penjelasan saya atau bacaannya. Tapi kayaknya sudah saya ilustrasikan bagaimana cahaya itu terdispersi ketika lewat prisma ya di video saya. Coba disimak ulang atau nanti kalau tidak jelas mungkin bisa cari-cari animasi via YouTube yang lainnya gitu ya. Bagaimana caranya. Yang jelas ini saya akan menjawab yang kedua, yang ini menurut logika saya. Teman-teman silahkan cek lagi nanti kalau benar atau tidak. Mengapa warna violet itu di sini ya? Ketika ada mekanisme begini, ada sinar matahari datang, terus dibiaskan, dipantulkan begini, ini sinar violetnya atau ungunya di atas dan R-nya di bawah. Padahal dari pelangi, itu merahnya yang di atas gitu kan. Well, ini kan mekanismenya seperti ini, tapi yang terjadi adalah biasanya teman-teman lihat pelangi itu kalau nggak pagi ya sore gitu kan. Nggak ada yang teman-teman lihat pelangi itu pas hujan sekalipun itu siang-siang terik matahari siang hari jam 12, jam 11, jam 1 tuh nggak mungkin teman-teman lihat apa pelangi di jam-jam itu. Paling cepat tuh kalau sore teman-teman lihat pelangi itu pasti jam 2. Di mana matahari itu udah agak turun, tidak pas di atas teman-teman gitu kan. Nah, ketika matahari agak turun dan rintik-rintik hujannya ini lebih di atas, maka mekanisme yang terjadi sebenarnya lebih sesuai di gambar yang ini, yang sudah saya balik ini ya. Jadi cahaya matahari ini agak turun, nggak lagi diterik siang bolong terus nembus ke sini, tapi biasanya agak juga jam 2, jam 4 sore gitu ya, biasanya kan kelihatan pelangi di situ. Atau pagi-pagi banget, pagi-pagi jam 9, jam 8 gitu kan gitu. Di mana matahari ini akhirnya menyinari siapa nih, partikel-partikel airnya itu lebih ke dari bawahnya gitu kan. Maka yang terjadi, yang kita lihat pelanginya gini, merahnya di atas, ungunya di bawah. Ini kalau yang saya pahami. Karena saya, dulu waktu kecil pernah bertanya ke ayah saya ya, yang guru fisika gitu. Jadi, kok saya siang-siang nggak lihat pelangi gitu kan. Ternyata bapak saya menjelaskan seperti ini, bahwa kamu hanya bisa melihat pelangi itu ya, sore atau pagi-pagi banget gitu kan. Dan itu saya ingat, dan sepertinya logikanya begini. Gitu. Nah, tapi nanti kalau teman-teman masih penasaran, bisa cari tahu dari sumber lain, siapa tahu logika saya agak bermasalah. Selanjutnya, saya lanjutkan ya. Nah, tentang Huygens Principle, prinsip Huygens. Nah, ini kenapa tidak dijelaskan mengenai interferensi dan difraksi tentang teori Huygens? Apa prinsip Huygens hanya berlaku pada ruang vakum? Yang jelas prinsip Huygens tidak hanya berlaku pada ruang vakumnya. Kalau cuma berlaku di satu ruang vakum doang, berarti dia tidak bisa diterapkan di pemantulan pembiasan dong, gitu kan? Karena pembiasan kan masuk ke medium lain, tidak di vakum. Nah, tapi kenapa tidak dijelaskan tentang interferensi difraksi tentang teori Huygens? Jadi teori Huygens seperti yang kita pelajari kemarin itu dicetuskan sama Huygens itu di tahun 1678. Sementara interferensi cahaya dan difraksi cahaya itu telah masuk ke abad 19, sekitar hampir lebih dari 100 tahun setelah teori ini dicetuskan. Maka si Huygens ini baru mendemonstrasikan bahwa prinsipnya atau teorinya itu bisa menjelaskan pemantulan dan pembiasan. Sementara kemarin saya sudah merekomendasikan suatu video penjelasan interferensi dan difraksi ya di YouTube untuk dilihat, untuk bisa tahu animasinya lebih jauh.
itu bahwa terbukti juga bahwa prinsip Huygens itu bisa untuk menjelaskan interferensi dan difraksi. Jadi alasannya kenapa tidak dijelaskan ya karena Huygens yang merumuskan teorinya dan menjelaskan pakai teorinya itu ya baru pemantauan dan pembiasan karena interferensi baru ditemukan yang tahun 1801. Oke, selanjutnya apa perbedaan perilaku antara gelombang suara dan cahaya jika melewati celah kecil? Apakah akan sesuai dengan prinsip Huygens? Jadi suara, gelombang suara itu kan gelombang mekanik ya. Jadi ini untuk bisa memvisualisasikan, saya visualisasikan ada suatu gelombang air begini lewati celah sempit begini. Maka yang terjadi pasti teman-teman pernah lihat. Kalau misalnya atau mau simulasi sendiri nanti boleh gitu. Misalnya teman-teman mengganggu air yang tenang, terus teman-teman halangi gitu ya, terus kasih celah sempit, pasti di sini nanti akan airnya itu tetap lewat, tapi akan timbul riak-riak kecil begini yang melingkar. Ini kan sebenarnya sama kayak prinsip Huygens ya, dia si celah sempitnya ini jadi berperan sebagai sumber baru gitu kan. Lalu selanjutnya, mengapa perubahan waktu selalu berpengaruh pada S atau jarak? Kemarin di penjelasan Huygens ya. Ya karena kalau kita misalnya kita bergerak misalnya dengan kecepatan nggak usah C dulu. Misalnya kita bergerak dengan kecepatan V, kita naik motor misalnya. Naik motor pakai kecepatan V, misalnya kita naik motor V itu standar berapa sih? 50 km per jam misalnya. Nah, misalnya kita V, kita berjalan atau naik motor gitu ya. Naik motor kitanya, ini kitanya, kita umumkan sebagai partikel, berjalan ke kanan misalnya V-nya sama dengan 50 km per jam. Maka akan berpengaruh teman-teman jalan 50 km per jam selama 1 menit. Ini misalnya delta T1 ya. Sama dengan misalnya delta T2, teman-teman berjalan selama 2 menit. Pasti secara logika, karena lebih lama yang 2 menit jalannya, maka jaraknya yang teman-teman tempuh akan lebih jauh kan? Nggak mungkin ketika teman-teman bergerak secara kontinu, dalam interval waktu yang lebih lama, teman-teman akan tetap di tempat itu kan tidak make sense ya. Maka sama juga sama cahaya, S ini kan jarak yang ditempuh sama cahaya ya. Jadi kalau delta T-nya berubah, ya maka S-nya juga berubah. Jadi berpengaruh. Logikanya seperti itu. Oke, selanjutnya masuk ke fisika apa namanya? Fisis ya. Optika fisis. Oke, yang pertama ini yang saya pilih jadi dasar ini interferensi bagaimana mengetahui gelombang tersebut sefase dan beda fase apabila tidak disediakan gambar. Yang jelas kalau teman-teman eksperimen interferensi itu pasti teman-teman butuh sumber cahaya yang kelihatan, biasanya pakai laser merah karena kelihatan. Nanti kalau teman-teman yang fisika ya, fisika masuk ke eksperimen di fisika atom inti untuk yang pertama tuh ada eksperimen interferensi Michelson ya. Jadi nanti teman-teman di situ akan belajar bagaimana ada pola gelap terang di layar. Kalau yang lain mungkin bisa cek-cek di YouTube ya, ada percobaannya pasti interferensi. Bagaimana mengetahui gelombang tersebut sefase dan beda fase? Ya artinya kalau ada pola gelap pasti di titik itu dia beda fase. Kalau di titik selanjutnya dia terang berarti di titik yang terang itu berarti dia pas fase. Itu aja sih, simple. Mengapa theta gelap perlu ditambahkan setengah lambda? Kemarin kita ini, apakah bisa dijelaskan melalui gambar? Apakah amplitudo gelombang pada interferensi mempengaruhi kejadian ini? Ya, kalau amplitudo paling kalau pas dia sefase titiknya akan lebih terang gitu ya. Kalau amplitudo lebih besar. Kalau misalnya amplitudo lebih kecil maka pas titik terangnya pasti akan lebih redup gitu ya. Jadi intensitas atau amplitudo ini hanya berpengaruh ke redup enggaknya cahaya, setahu saya. Dan mengapa pola gelap beda fasenya 180 derajat? Oke. Jadi saya ambil yang 180 derajat dulu ya untuk mulai menjelaskan. Dulu teman-teman kalau masih ingat belajar
tentang gelombang mekanik. Misalnya ada begini. Ada grafik Y, posisi amplitudenya ya, terhadap theta. Karena teman-teman punya persamaan Y sama dengan amplitudo sin omega T. Di mana omega T-nya ini sama dengan sudut fase theta-nya. Nah, teman-teman akan punya bentuk gelombang seperti ini. Ini kan, kalau sin. Ini kan. Nah, ketika sinnya 0, tetanya 0, itu kan teman-teman di sini. Ini 0 derajat theta. Atau terus ini di sini disebutnya 90 derajat. Di sini 180 derajat. Atau ini mirip dengan kalau kita ada sudut gini, sefase sama lingkaran. Di mana misalnya ini 0 derajat, ini 90 derajat, seperempat fase. Ini 180 derajat, setengah fase. Ini 270 derajat, 3/4 fase. Balik lagi 360 derajat, ini jadi satu fase. Atau dia mulai di sini 2pi, kalau ini pi, gitu kan. Di sini berarti dia pi per 2, gitu kan. Ini 3pi per 2. Ini kan. Ini juga sama. Di 0, 0. Terus di sini dia pi per 2. Dia pi itu setengah fase atau 90 derajat. Di sini 270 derajat. Atau dia 3/2 pi. Di sini dia satu siklus, satu lambda. Itu 360 derajat. Dia di sini 2 pi. Gitu kan. Fase itu maksudnya itu. Fase siklus gelombangnya. Dimana kalau 0, dia mulai 0, itu kan dia baru mau mulai. Terus dia masuk satu gelombang itu sampai sini. Yang kalau di siklus lingkaran, dia masuk ke 360 derajat. Satu siklus atau satu fase gelombang. Nah, maka ketika ada kita gambar lagi, ini 90 derajat berarti seperempat fase gitu ya. Kalau kita hitungannya fase, bentar saya kasih catatan dulu biar bisa di-relate. Jadi ini jadinya seperempat fase. Ini fase ya. 0, ini setengah fase. Terus ini 3/4 fase, ini satu fase. Atau kalau panjang gelombang, ya ini 0, ini seperempat panjang gelombang, ini setengah panjang gelombang gitu kan, sampai sini. Ini garis-garis imajiner begini ya. Ini menghubungkan. Di sini 3/4 lambda, di sini 1 lambda gitu kan. Nah, kalau ada gelombang yang sefase, itu maksudnya bagaimana? Saya gambar ulang di sebelahnya aja biar bisa agak lebih kelihatan. Gini. Ini misalnya ya. Terus ada tadi yang gelombang pertama dia gelombang pertama ya kan begini. Ini ya, anggap aja begini. Nah, kalau sefase mau amplitudenya berapapun gitu ya. Itu pasti ini yang sefase tak ambil biru misalnya. Pasti dia akan memiliki fase-fase siklus yang sama juga walaupun amplitudenya berbeda. Ini namanya sefase. Artinya fase untuk mencapai di titik yang samanya ini, kalau dia Y terhadap delta T, itu bareng. Fase dia satu siklusnya, dua siklusnya, setengah siklusnya, seperempat siklusnya itu bareng gitu ya. Kalau beda fase, saya ganti tinta dulu. Misalnya ungu ya. Misalnya gini, ada gini, gelombang baru ungu begini yang dia ini out of fase gitu ya. Fasenya itu beda. Itu pasti akan
bergeser kan, tidak sefase lagi. Kalau ada 2 gelombang yang hitam sama ungu dijumlahkan, itu kan pasti ada fase-fase yang saling meniadakan atau saling memperkuat juga gitu kan. Nah, kalau fasenya berbedanya 180 derajat, apa artinya? Berbeda 180 derajat itu kan kebalik ya berarti ya. Kalau berbeda 180 derajat, dia artinya ini saya kasih merah. Misalnya 180 derajat sama yang hitam ya. Dia pasti begini. Jadi kebalikan fasenya. Ini fasenya, misalnya ya, ini kan tadi fasenya di sini 1/4. Ini kan jadi minusnya ya, minusnya 1/4. Kalau mereka dijumlahkan, maka terus tiada. 1/4 minus 1/4. Kan 0 ya. Maka, kenapa minus? Karena dia posisinya kan ke bawah, ke Y minus gitu kan. Maka terus jadinya gelap kalau berbeda fasenya 180 derajat. Sementara kalau yang sama yang ungu, yang beda fasenya cuma geser dikit gitu, ya dia masih terang, cuma mungkin amplitudenya tidak sebesar yang apa namanya, seharusnya kalau mereka sepasang. Semoga ini bisa menjawab. Oke, saya lanjutkan aja. Udah 10.30 ya. Oke, ada pernyataan ini yang jadi pertanyaan adalah gelombang dikatakan tidak akan tumpang tindih. Lalu bagaimana mekanismenya? Bagaimana mata dapat melihat jika sudut yang terbentuk 90 derajat atau tegak lurus? Kalau sudutnya 90 derajat, maka sebenarnya kita bisa ngambil detektor ya, atau sebuah layar di belakang bendanya, maka dia pasti kalau diukur sudutnya, teman-teman ketika nanti eksperimen di lab, itu pasti lurus-lurus aja gitu ya. Kalau tegak lurus, berarti kan dia sejajar sama bidang batas. Kalau tegak lurus tuh begini. Tegak lurus tuh begini. Kalau dia datangnya gini ya, tegak lurus berarti kan ya diterus-teruskan aja kan begini kan. Nggak ada yang masuk ke medium. Karena sudutnya 90 derajat. Nah, pertanyaan yang ini. Maksudnya gelombang tidak akan tumpang tindih. Itu kan ini ya maksudnya ya. Would not overlap ini ya maksudnya. If the light travel only in its original direction after passing through the slits as shown in figure ini 37.4. The wave would not overlap and no interference pattern would be seen. Jadi, ini kan menerangkan uraian sebelumnya bahwa ketika ada cahaya ngelewatin celah sempit gini ya, cahaya, kalau dia cuma merambat lurus, berarti yang tertangkap di layar ya cuma titik ini, titik terang satu gitu kan. Karena mereka tidak akan overlapping satu sama lain. Atau ketika dilewatkan dia dua celah gini ya, ada dua celah di sini. Kalau mereka cuma ngelambat lurus doang, maka akan cuma terjadi dua titik terang aja, tidak ada titik gelap terang. Kalau mereka tidak overlapping, tapi kenyataannya bahwa mereka saling overlap, saling berinterferensi. Makanya yang terjadi adalah di sini itu kan gelap terang, gelap terang, gelap terang. Gitu ya. Jadi itu maksudnya itu. Semoga bisa meluruskan persepsi. Atau kalau yang dimaksud bukan ini, ya boleh juga menanyakan ini. Bagaimana observasi gelombang jika tidak koheren dan monokromatik? Mengapa cahaya polikromatis tidak bisa mengalami interferensi? Jadi gini, tadi kalau kita belajar fase-fase tadi ya, gelombang fase-fase tadi, misalnya kita punya lampu gini, kan sumber cahaya non-coherent source. Artinya dia memancarkan cahaya putih kan kalau kita misalnya sekarang pakai lampu LED gitu ya, cahaya putih. Maka kalau mau saya ini lebih jauh, dia ini, itu kan misalnya ada cahaya merah yang bergabung dengan cahaya putih yang mungkin dia cahaya lebih kecil panjang gelombangnya, misalnya cahaya biru atau ungu gitu ya. Atau yang selanjutnya gitu kan. Nah mereka ini kan pasti fasenya beda-beda kan. Bisa kelihatan sendiri kalau merah, misalnya ini merah. Misalnya ini yang paling kecil ungu gitu ya. Terus ini agak lebih besar dikit biru.
Mereka ini kan macam-macam. Jadi kalau misalnya pun si yang macam-macam ini, non-coherent slide ini, dilewatkan sebuah celah gitu ya, celah, 2 celah sempit atau 1 celah sempit, maka kan mereka juga misalnya yang merah ke sana, ini merah, kalau yang ungu juga ke sana, misalnya ini ungu, maka ketika pun ketangkep layar, itu kan pasti di setiap titik itu hampir ada yang sefase, ada yang tidak sefase dari masing-masing si cahaya. Kayak gitu. Oke, Anas, silakan. Boleh. Jadi pasti di layar sini, itu artinya yang pas merah tidak sefase, pas merah harusnya gelap, tapi mungkin aja yang ungu dia jadi pas terang gitu di satu titik. Nah, di satu titik sini. Pas merah sefase, yang ungu nggak sefase. Atau segitu terus sampai di bawah sini. Makanya akhirnya ya tidak terobservasi itu gelap terang. Makanya kita harus pakai monokromatis dan sefase dan coherence gitu ya. Sefase. Kalau enggak ya nggak bisa terobservasi. Logikanya seperti itu. Oke, selanjutnya. Mengapa interferensi mulai dari 0 dan difraksi mulai dari 1? Jadi gini, kalau interferensi, itu kan dia misalnya lewat 2 celah sempit seperti ini, pola yang nampak pada layar itu seperti ini. Garis gelap terang yang even gitu ya. Even itu artinya dia seragam. Lebarnya juga seragam. Maka terang pusat ini akhirnya dianggap terang 0. Karena kita bisa menentukan posisi terang pusat. Jadi ini dianggapnya sebagai M sama dengan 0. Di atasnya kita 1, 2 gitu, di bawahnya minus 1, minus 2, dan seterusnya. Tapi kalau yang terjadi di difraksi ini difraksi celah tunggal ya. Nah ini kan yang terjadi adalah terang pusatnya itu sangat besar kalau kita pakai layarnya sangat jauh dari mana celah ya, dan celahnya jauh lebih sempit daripada layar. Itu yang terobservasi seperti ini. Karena begini, oke Ferdinand, oke silakan. Karena begini, maka yang pertama kali kita observasi terang pusat ini karena sangat besar, yang kita observasi pertama adalah yang hitamnya, gelapnya, setelah terang pusat yang sangat besar ini. Maka wajar ketika kita mulai observasinya adalah dari ini ya, gelap ini ya, gelap, ini gelap 1, ini gelap 1 gitu ya, ini gelap, ini misalnya min 1, ini gelap gelap plus 1 gitu, dan seterusnya gitu. Jadi kenapa kita yang di difraksi tidak mulai dari 0, karena terang pusatnya memang sangat lebar, jadi yang kita observasi mulai dari gelapnya. Sepertinya seperti itu alasannya. Oke, selanjutnya, kapan kita menggunakan desin theta dan decos? Karena kita ini kan mau nyari taunya kan perbedaan pet di sini ya. Ini kan di depan sudut. Maka kita carinya adalah sin, pakai sin. Tapi kalau kita mau nyari jarak antara dua sinar begini, mungkin misalnya dia jaraknya A gitu ya. Ya kita bisa pakai cos karena dia yang berhimpitan sama sudut. Tapi karena di interferensi ini yang dipertimbangkan adalah beda lintasan antara R1 sama R2, makanya kita pakai sin. Dan kita tidak butuh informasi jarak antar sinarnya yang ya sangat kecil sekali mungkin. Oke, lanjut. Kenapa pada percobaan yang celah harus lebih kecil daripada jarak ke dinding namun celah harus lebih panjang daripada satu gelombang. Jadi celah harus lebih panjang daripada satu gelombang ini saya tidak menemukannya di buku, tapi memang untuk mendapatkan pola yang kayak tadi, kayak ini, itu memang terjadi ketika si jarak antara D sama antara celahnya ini sama layar ini sangat jauh ya. Biar bisa diobservasi lebih detail lagi. Karena kalau semakin didekatkan layarnya kan otomatis
jaraknya antar ini kan lebih susah lagi untuk diobservasi ya. Kalau lebih jauh kan nanti lebih terlihat penggabungannya lebih fokus di sini. Terus mungkinkah saat lambdanya ini ya bandingan D, celahnya dari sumber cahaya seperti ini? Iya, sebenarnya mirip. Cuma karena ketika ini harusnya ini ya, lambdanya jauh lebih besar dari D ya. Karena ketika kita mempersempit celahnya, itu maka pelenturannya akan semakin lebar kan. Kemarin kita ada ilustrasinya di video atau di buku kalau mau dilihat lagi. Maka kalau yang lebih menyerupai point source atau sumber cahaya itu yang ini. Karena lebih ke merata ke segala arah. Sementara kalau yang ini mungkin melengkungnya masih ya belum lebar-lebar banget ya, masih ada agak terbatas. Lalu apakah ketiganya kemungkinan dapat terjadi bersamaan? Ya kalau dikasih ketiga celah seperti ini secara berturut-turut atas sampai ke bawah gitu ya mungkin bisa aja terjadi bersamaan. Tapi kalau dalam satu celah kan enggak, orang ukurannya aja beda-beda gitu kan. Lanjut. Mengapa bisa terbentuk order number itu cuma untuk menomori ya. Menomori dia posisi terang gelap ke berapa gitu aja sih order number. Apakah panjang gelombang dapat mempengaruhi posisi order number? Ya, kalau kita misalnya punya persamaan oke Ahmad juga, Ahmad Koting silakan. Kalau kita punya D, sin theta, NM, lambda, gitu kan? Maka panjang gelombangnya dan kita tahu sendiri kemarin ketika sin theta sangat kecil ini sama dengan Y per L gitu kan? Sama dengan M lambda. Apakah posisi lambdanya berubah? Dapat mempengaruhi posisi of the number iya karena ini mempengaruhi posisi Y-nya. Sementara Y kita tahu, misalnya ini ada celahnya, tengah-tengah antara dua celah gitu ya. Dan ini layarnya, dan ini posisi Y-nya, maka dengan berubahnya panjang gelombang tentu Y-nya juga akan berubah. Kita lihat dari persamaannya lagi. Lalu selanjutnya pola interferensi hanya bisa diamati jika koheren dan punya panjang gelombang identik. Mengapa demikian? Ini bukan panjang gelombang identik ya. Iya, udah saya terangkan tadi ya. Dia harus monokromatis. Kenapa? Dia harus koheren. Ini redundansi. Lanjut aja. Oke, selanjutnya pada fenomena difraksi, apakah terdapat pengaruh dari medium yang dilewati cahaya? Pastinya, karena kalau mediumnya beda kan panjang gelombangnya beda ya. Jadi akan menyebabkan jarak antar posisi gelap terang dan bagaimana fokusnya atau tajamnya pola gelap terangnya juga pasti akan berbeda. Lalu eksperimen yang terkait interferensi dilakukan dalam medium apa? Ya karena dia hidup di udara ya pasti di udara ya. Kalau dilakukan di medium lain juga bisa sih, tapi mungkin akan berpengaruh ke jarak antar gelap terangnya tadi. Lalu selanjutnya, mengapa nilai M dalam persamaan ini bernilai positif dan negatif? Tadi sudah saya jelaskan kalau di atas posisinya kayak sumbu koordinat ya. Atas kita asumsikan sebagai positif, bawah negatif. Agar ketika hasilnya ketahuan, jarak Y-nya itu negatif atau positif, itu kita tahu dia posisi gelap terangnya yang ada di mana. Gitu. Selanjutnya, benar ya idea. Apakah mungkin menciptakan situasi di mana hanya ada destructive interference? Ya mungkin aja kalau teman-teman bisa merekayasa fasenya itu dilakukan. Tapi saya belum tahu. Tapi itu butuh rekayasa, butuh strategi gimana caranya. Jelas kita tahu bahwa destruktif itu kalau dua gelombang kita gabungkan itu harus beda fase 180. Bisakah gelombang setelah bertabrakan lalu terbentuk selain destruktif konstruktif?
Ya ada di antara mereka berdua ya, disruptif itu kalau beda fasenya 180 derajat, kalau konstruktif itu beda fasenya 0 derajat, artinya sama gitu ya. Tapi kalau di antara 180 sampai 0 derajat ya pasti masih ada, masih terang, cuma intensitasnya atau amplitude terangnya itu tidak seperti kalau dia sefase gitu ya. Amplitudenya cenderung menurun gitu kan. Gelombang-gelombang tersebut akan memantul itu kalau dia menabrak suatu permukaan pantul. Kalau saling menabrak antar gelombang itu namanya bukan memantul ya, tapi mereka bisa bergabung atau saling menginterferensi. Diffraction udah masuk difraksi. Ini apakah difraksi akan tetap terjadi pada kisi celah sempit yang terbuat dari material yang warna hitam? Asal ada celah sempitnya, maka kan yang akan terserap kan ketika yang menabrak material. Sementara yang diteruskan lewat lubangnya kan pasti juga akan difraksikan, dan bahkan aparatus difraksi di lab itu biasanya memang warnanya hitam juga ya. Tidak masalah. Pada gambar ini, mengapa terdapat titik terang di tengah? Ini maksudnya untuk menerangkan bahwa ini kan mekanisme terjadinya gambar ini ya. Itu kan ketika ada cahaya dilewatkan. Saya ilustrasikan dulu. Ada cahaya gini kan, terus dia dilewatkan oleh satu koin penny gitu ya. Satu misalnya kita punya recehan berapa sih yang paling kecil? Teman-teman di sini masih ngalami ada 25 rupiah nggak ya? Itu sangat kecil soalnya dibanding sama 500-an kita. Ternyata yang terjadi adalah bukan di sini ada blok hitam selebar ini ya, bukan. Tapi yang terjadi adalah ini ada pola terang kecil di sini. Terus di sini ada interferensi gini kan. Ini anggap aja ini layarnya kebalik gitu ya. Jadi harusnya kalau cahaya itu bukan gelombang, itu kan nggak ada titik terang ini terangnya. Titik terang di tengah itu nggak ada, karena dia harusnya terblok sama si mata uang ini, koin ini, gitu kan. Tapi aslinya kenapa kok yang terobservasi itu ada titik tengah? Berarti kan ada cahaya yang tadi ya, dia berperannya kayak prinsip Huygens gitu. Dia akan melentur ketika melewati sisi-sisi koin gitu kan. Dan akhirnya ada yang bertemu di tengah sini dan terjadi interferensi konstruktif. Makanya ada terang. Dan itu hanya bisa terjadi ketika cahaya berjibaku gelombang. Dan itu terbukti. Kan dia kan mengkontradiksi ya Poisson. Kalau teori Fresnel biasanya ya. Kalau teori Fresnel tentang bahwa cahaya itu bentuk gelombang, maka harus titik terang ini, dan ternyata setelah dicoba sama ilmuwan lain terobservasilah seperti ini, maka ya prediksinya Poisson tadi itu lebih memperkuat daripada mengontradiksi. Oke, lanjut. Pada 38.2 ini pokoknya ada persamaan ini tentang difraksi ya. Pada kondisi yang bagaimana kita memakai persamaan tersebut ya, kondisi ini difraksi celah tunggal ini untuk gelap pertama, gelap kedua, dan seterusnya. Dan A ini adalah lebar celahnya. Lalu pada celah tunggal, mengapa terang pusat tidak dihitung? Ya itu tadi ya, ini dia sangat gelap, sangat lebar seperti ini. Jadi yang pertama kali diperhitungkan ordernya adalah gelap pertama, gelap -1, dan terang pertama, terang -1 gitu, dan seterusnya. Lalu difraksi cahaya biasanya mengacu pada kualitas gelombangnya. Bisa kita mendeskripsikan difraksi cahaya hanya berdasarkan kualitas partikelnya. Ya, yang perlu diluruskan di sini adalah difraksi itu cuma bisa dialami oleh gelombang. Nggak ada partikel yang tiba-tiba dia dilewatkan celah yang lebih kecil dari dia terus bisa lewat. Kita misalnya kursi kita misalnya lebarnya 2 meter. Kursi nggak ada yang 2 meter. Kursi kita lebarnya setengah meter gitu ya. Kursi kita lebarnya setengah meter, mau kita lewatkan ke suatu celah yang cuma lebarnya 10 cm. Itu kan nggak ada namanya partikel atau benda solid yang bisa seperti itu.
Yang ada kita harus menghancurkan dulu dan ngelewatin satu-satu gitu kan. Tapi yang terjadi di cahaya justru dia bisa lewat dan akhirnya melentur gitu kan, terus melebar ke segala arah gitu. Dan itu bisa cahaya. Jadi pertanyaan ini kurang tepat ya sepertinya ya. Karena dia memang difraksi ini khusus punyanya si gelombang, sama juga interferensi juga kayak gitu. Apa efek memperkecil celah pada difraksi? Nah ini, kalau tadi kita punya persamaan, saya tulis dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu efek antara satu besaran dengan besaran yang lain yang saling berkorelasi dalam fenomena fisika, itu kembalikan lagi kalau teman-teman tahu persamaannya. Silahkan ke persamaan. Kalau teman-teman bisa percobaan ya lebih bagus lagi gitu kan. Tadi kan kita punya yang namanya sin theta sama dengan M lambda per A gini kan. Apa efek memperkecil celah? Jadi ketika A-nya diperkecil, maka karena berbanding terbalik sama sin tetanya pasti akan lebih besar. Artinya tetanya juga akan lebih besar. Artinya posisi si gelap setelah-setelahnya juga akan lebih melebar gitu kan. Dan karena gelap pertama lebih jauh daripada kalau misalnya A-nya diperkecil, teta pertama dikecil berarti Y-nya juga lebih besar gitu kan. Jarak antara si terang pusat dengan gelap gitu kan. Ini terang pusat, ini gelap satu misalnya. Ini pasti kan jaraknya ini Y. Y-nya juga akan lebih lebar. Artinya berarti dengan memperkecil celah difraksi, semakin memperkecil, maka terang pusatnya juga akan semakin lebih lebar. Karena jarak gelap pertamanya juga akan lebih jauh dari terang pusat. Teman-teman ini nggak sih, nyoba ini nggak sih di fisika dasar? Ada percobaan difraksi nggak sih? Saya lupa. Oke, lanjut ya. Apakah ada sinar lain selain sinar X-ray yang dapat terdifraksi dan membentuk pola? Ya jelas ada ya. Buktinya kita bisa eksperimen. Kalau di lab nggak mungkin kita pakai X-ray, kita pasti pakai cahaya tampak dan biasanya pakai laser merah karena dia lebih jelas kelihatan gitu ya. Dan itu dia visible. Jadi bisa. Asal tadi dia melewati sebuah kisi atau celah yang sangat kecil. Lebih kecil dari serupa atau lebih kecil dari panjang gelombangnya. Bagaimana pattern pada X-ray? Apakah sama jika dilakukan dari arah yang berbeda? Tergantung kristalnya. Karena X-ray ini kan panjang gelombangnya sangat kecil. Kenapa dia sekarang ini bisa didifraksi oleh kristal? Karena kristal kan memang susunan atom-atomnya sangat kecil ya. Dari arah yang berbeda, kalau struktur kristalnya sangat kompleks, seperti yang akan saya bahas nanti setelah ini, ya pasti akan berbeda dari arah yang berbeda, diffraction pattern-nya juga akan berbeda. Dalam X-ray difraksi kristal, apakah bisa digunakan untuk rumus molekul yang sangat rumit seperti molekul yang ada ligannya? Ini lebih ke protein nggak ya? Mungkin bisa konfirmasi via chat yang nanya ini, dari kimia mungkin ya. Kalau protein itu kan sebenarnya dia bukan kalau misalnya ya persepsi saya benar, ini kalau yang struktur ada ligannya ini merupakan struktur protein, maka protein itu kan sebenarnya bukan kristal ya. Tapi dia kayak ada apa namanya ya? Lupa istilahnya. Rantai-rantai molekulnya gitu nggak sih? Jadi sepertinya X-ray difraksi ini kalau misalnya si proteinnya punya struktur kristal, ya mungkin saja, tapi biasanya protein strukturnya tidak kristal. Kristal itu biasanya dipunyai oleh suatu benda yang solid, kayak logam, garam gitu ya, kayak gitu. Tapi nanti mungkin coba digali lebih lanjut lagi, siapa tahu di kimia ketika teman-teman belajar ini atau di fisika material nanti ketemu fenomena yang lain gitu ya. Itu yang bisa saya jawab untuk saat ini. Tapi mungkin bisa juga saya salah karena pengetahuan saya terkait hal ini masih terbatas. Oke, selanjutnya kenapa dia 2 sin theta gitu ya? Mengapa 2 kali? Karena memang ketika terjadi fenomena X-ray, diffraction X-ray untuk suatu kristal, itu pola konstruktif itu terjadi ketika ini 2 kalinya d sin theta, maka akan terjadi pola konstruktif. Gitu. Maka dia butuh dikalikan 2. Itu aja sih yang terobservasi seperti itu. Nah, selanjutnya ini masih ada pertanyaan. Bisa kita mengatakan bahwa cahaya polarisasi ya adalah jumlahan atau gabungan dari cahaya yang tidak terpolarisasi dan cahaya yang terpolarisasi sebagian. Jadi mau cahaya terpolarisasi
ataupun cahaya tidak terpolarisasi atau terpolarisasi sebagian, itu tetap cahaya ya. Dan kalau misalnya gabungan dan akhirnya menyerupai arah medianya tidak terpolarisasi, ya kita sebutnya tidak terpolarisasi aja gitu. Tapi kalau arah medianya sangat teratur, itu pasti sudah melalui proses polarisasi. Gitu aja sih. Terus bagaimana bisa terjadi refraksi ganda yang menyebabkan ini ya, masih ada hubungannya sama polarisasi. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ini contoh di buku tuh kalsit ya. Struktur kristal kalsit tuh seperti ini, dia sangat kompleks. Artinya ketika kita melewatkan cahaya dari kanan sini, dari kiri ya, dari kiri sini ke kanan, akan berbeda fenomena ininya, pembiasanya, ketika kita lewatkan dari atas, yang struktur kristalnya juga berbeda lagi. Atau kita kasih sudut berbeda gitu, itu pasti akan beda-beda lagi. Jadi karena struktur kristal yang sangat kompleks antar atom dan antar penyusun kristalnya ini juga tidak seperti kubik ya, tidak seperti NaCl yang dari buku itu kan strukturnya kubik. Dia memang teratur gitu, kubus gitu ya. Tapi kalau ini kan enggak. Ini saya lupa hexagonal atau apa ya, saya lupa istilahnya. Maka yang akan terjadi adalah ketika dia melewati suatu struktur yang berbeda, maka biasa terjadi refraksi yang berbeda. Kan refraksi tadi tergantung kerapatan ya. Nah, kalau misalnya strukturnya seperti ini, pas dia nembak ke sini kan dia kena rapat duluan. Tapi kalau pas dia nembak di sini, dia pas kena agak renggang, itu kan berarti agak beda. Jadi itu yang struktur yang sangat kompleks itu memungkinkan ada refraksi double karena ketidakhomogenan yang ada di dalam materialnya itu. Kalau misalnya teman-teman ngelewatin ke amorphous kayak kaca, itu kan lebih ke homogen ya daripada ngelewatin ke kristal yang sangat kompleks seperti ini. Struktur amorphous itu bagaimana? Itu teman-teman bisa cari, coba nanti googling atau lihat di YouTube. Nah, lain-lain ini misalnya ada tentang Fismod, fisika modern, usul konstanta Planck, ini insya Allah akan saya bahas ke depannya ya. Dan kalau untuk mengukur kekasaran permukaan, ini sebenarnya bisa pakai X-ray dan lain-lain sebagainya. Ini banyak sekali. Ini nanti biasanya kalau teman-teman belajar advance di material dan butuh mempelajari surface, itu akan ketemu ini. Jadi untuk yang berhubungan sama fisika modern dan radiasi gelombang elektromagnetik yang akan berhubungan ke fisika modern nanti, terutama di introduction di fisika kuantum, itu akan saya skip. Jadi untuk sekarang sekian dulu. Ada pertanyaan tambahan nggak sebelum saya akhiri? Oke, ini ada yang angkat tangan ya. Solid, silakan kalau mau nanya. Selamat pagi Bu, saya mau bertanya. Iya, boleh. Untuk ini apa namanya interferensi. Nah, interferensi ini kan terjadi syaratnya adalah sumber cahaya itu harus monokromatis kan. Iya. Kalau sinar matahari itu termasuk polikromatis ya, Bu ya. Karena kan dia terdiri dari banyak warna. Nah, terus saya sempat melihat di YouTube itu ada percobaan double slit eksperimen yang dia pakai sinarnya itu dari sinar matahari dan terjadi interferensi meskipun ada warna pelangi gitu agak kayak warna pelangi gitu, mungkin karena panjang gelombang tiap ininya beda jadi gelap terangnya beda tapi tetap terjadi interferensi. Nah, jadi sebenarnya interferensi ini harus cahaya yang monokromatis atau tidak? Untuk interferensi yang jarak gelap terangnya bisa kita amati ya, kita ukur dan lain sebagainya, itu butuh syarat tadi monokromatis. Misalnya monokromatisnya dalam rentang cahaya tampak memang akan terjadi warna pelangi tadi. Karena dia kayak akhirnya terpisah-pisah kan, warna yang berbeda kalau numpuk jadi satu akhirnya akan jadi warna yang sama. Sementara mungkin di situ di titik-titik tertentu yang terjadi warna merah itu gelap untuk ungu misalnya kan. Makanya kayak fenomenanya mirip dispersi atau misalnya di interferensi lapisan tipis pun sebenarnya juga sama ya. Akan terjadi pola interferensinya itu kayak pelangi Menjiku-Hibiniu. Jadi, tapi kan dengan adanya Menjiku-Hibiniu itu kita agak susah untuk mengobservasi misalnya
apakah ada hubungannya antara panjang gelombangnya berapa gitu kan, dengan berapa jarak suatu warna, misalnya ungu atau merah dari terang pusat, itu aja sih. Jadi, interferensi gelap yang di sini yang dimaksud butuh monokromatis adalah ketika kita pengen mengamati interferensi gelap terang tadi, konstruktif, destruktif, sama konstruktif itu enaknya pakai monokromatis. Sementara kalau polikromatis ya akan terjadi tadi, entah terang semua atau terangnya terpencar dari jadi berbagai warna, magic-binium. Cukup menjawab nggak ya? Sama ini bukan, saya juga penasaran kan. Terus akhirnya saya coba pakai kayak box gitu. Apa percobaannya? Jadi percobaan di YouTube itu, jadi dia kayak box gitu, terus ada kaca di atasnya kayak kaca gelap gitu, dibolongin dua, kecil banget lubangnya. Nah, terus saya coba juga di box kayak kardus gitu. Nah, terus saya lubangin dan saya kasih jarak D-nya itu kecil karena kan biar jarak D-nya itu lebih kecil daripada jauh lebih kecil daripada jarak ke layarnya kan. Setelah saya coba ke matahari, yang yang terbentuk itu malah ya cuman cahaya dua gitu, lobang sama kayak lobangnya gitu. Nah itu kira-kira kenapa ya? Kenapa nggak sama seperti yang di YouTube itu? Kalau di YouTube tuh kayak dia terbentuk gelap terang gitu. Nah itu kenapa kira-kira? Diameternya berapa kira-kira? Masih connect kan? Aku putus. Masih masih Oke, connect. oke. Kira-kira berapa diameternya? Solid. Meter, maksudnya jarak antar lubangnya Enggak, cukup. diameter lubangnya, diameter lubang. Diameter lubangnya pakai jarum, jadi kecil banget Oke. sih, lebih Jarum kecil dari itu milimeter. jarum itu kira-kira milimeter ya dimensinya ya. Mungkin mungkin Oke. Sementara panjang gelombang visible yang matahari itu ratusan nanometer. Jadi kalau ke milimeter itu masih 10 pangkat minus berapa tuh? 4 ya? Bener nggak? Nanometer itu kan 10 pangkat minus 9 meter. Sementara milimeter itu kan 10 pangkat minus 4. Masih 10 pangkat minus 5 milimeter. Jadi masih lebih besar lubang yang kamu bikin pakai jarum daripada panjang gelombang visibelnya. Jadi dia masih merambat lurus. Gitu. Bisa dipahami ya? baik-baik. Jadi kalau misalnya tadi di percobaan di YouTube mungkin perlu diklarifikasi lagi apakah dia dimensinya berapa atau ada teknik khususnya juga gitu. Saya kurang tahu. Yang jelas kadang-kadang kita percobaan itu memang banyak technical problem yang kadang-kadang nggak kebayang gitu ya. Jadi mungkin perlu digali lagi apakah lubang yang dibikin di percobaan di YouTube itu dimensinya berapa dan lain sebagainya. Mungkin perlu dikasih tahu, cari tahu lagi. Jadi lubang yang kamu bikin pakai jarum itu masih jauh lebih besar daripada panjang gelombang visible. Ada lagi? Saya mau nanya lagi. Boleh, boleh. Boleh ya Boleh. Bu ya? Iya, boleh, boleh. Jadi gini, terkait sama pembiasan. Nah sebenarnya pembiasan itu kan kalau saya lihat secara definisi itu adalah pembelokan cahaya kan, karena melewati perbedaan medium. Iya. Nah sedangkan kalau sudutnya nol tidak dibelokkan kan, Iya. berarti itu tidak dibiaskan atau gimana, atau saya nggak ngerti masih. Itu sebenarnya Kalau melewati maksud saya itu kan melewati dua medium yang berbeda, tapi kenapa sinarnya tidak dibelokkan, padahal seharusnya kalau sinar melewati dua medium yang berbeda kan harusnya dibelokkan. coba saya share ini ya, yang di share ya. Saya stop dulu sharing PPT-nya. Saya cari dulu di sini. Kayaknya ada ilustrasi juga di buku ini. Mana ya? Kan kayak kita dulu belajar mekanika ya.
Ini kita coba observasi pakai, nah ini nih, gambar 35.13 ya. Ini gini, jadi fenomena pembelokannya seperti ini, kayak teman-teman ada drum gini ya, yang berat gitu kan, punya massa. Terus teman-teman lewatkan perbatasan antara, misalnya ini pavement ya, paving gitu, atau aspal yang halus, rata gitu, ke rumput-rumputan. Itu kan udah beda ya, beda kekasaran dan beda juga nanti teman-teman kalau ngelewatin drumnya. Kalau drumnya ini misalnya dilewatkan lurus-lurus aja, pasti dia juga akan tetap lewat lurus tapi cuma diperlambat gitu kan. Karena lewat ke rumput yang lebih kasar dan gesekannya lebih besar gitu kan. Tapi ketika teman-teman melewatkan drum ini dengan sudut tertentu kayak gini, pasti yang melambat duluan kan sisi sininya, gitu kan. Sisi yang masuk duluan. Sementara yang sisi sini, itu masih dengan kecepatan awal karena masih di aspalnya gitu. Maka yang terjadi adalah sini melambat duluan, sini lebih cepat, maka dia lama-lama akan ini berubah arah gitu ya. Berubah arah kalau kita sebut kalau di cahaya itu mendekati garis normal. Gambarannya seperti itu. Ketika kita lewatkan drumnya lurus, dia cuma akan melambat. Sama juga di cahaya, dia tidak berubah arah karena perlambatan, tapi dia cuma cukup melambat aja. Tapi ketika kita melewatkan cahayanya itu pakai sudut tertentu, maka akan ada bagian kontak seperti ini, kalau analogikan ya, yang mana dia itu perubahan kecepatan akibat berbeda medium itu menyebabkan dia berbelok. Cukup bisa dipahami nggak? Atau yang lainnya? Sudah. Ya, cukup ya. Ada pertanyaan lagi? Cukup, Salib? Yang lain ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, kita sudah sampai di akhir pertemuan kita yang sudah bablas banget ya, udah sampai jam 11. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri di sini ya. Sekian pertemuan kita. Terima kasih atas partisipasinya. Nanti untuk UAS, insya Allah sama kayak kemarin ya, pilihan ganda. Tapi mungkin teman-teman akan saya minta mengumpulkan juga alasan memilih jawaban atau cara perhitungannya kalau perhitungan gitu, agar saya tahu consideration-nya bagaimana. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada pertanyaan lagi.